Episode 27, Pendekatan Andre. Milly jadi merasa tak enak karena sudah mengajak Andre yang tampak keren dan elegan ini ke warung mie ayam sederhana yang letaknya tak jauh dari butik milik Kirana. Ya, bagaimana lagi? Milly benar-benar sedang mengidamkan mie ayam tersebut. Karena itulah persetan jika Andre memilih pergi dari tempat ini. Milly malah suka membayangkannya. Karena itu tandanya dia bisa makan sebanyak mungkin tanpa malu atau canggung. Nyatanya Andre memilih menemani Milly. Hingga Milly yang tadinya mau pesan 2 porsi sekaligus kini harus menahan diri dan memesan 1 porsi saja. "Kamu suka makan di sini ya?" tanya Andre sembari mengamati wajah Milly. "Iya, mie-nya enak dan juga sesuai sama kantong aku," jawab Milly dengan jujur. Andre tersenyum lembut. "Bagi aku, mie-nya juga enak kok." Andre setuju dengan pendapat Milly. Milly sendiri tampak malu-malu. Mungkin jika di hadapannya ini adalah boy, maka dia tidak akan malu-malu lagi memakan banyak porsi makanan. Masalahnya, pria di hadapannya ini adalah Andre. Pria yang entah kenapa membuatnya berdebar-debar. Astaga, apa yang sudah terjadi denganmu, Mil? "Kamu mau nambah?" tanya Andre setelah melihat bagaimana mangkok Milly sudah bersih. Namun tampaknya perempuan itu masih tampak ingin makan lagi. Milly merona malu. Dia memang ingin tambah, tapi dia tak ingin terlihat rakus di mata pria yang baru dia kenal. Pada akhirnya, keinginan Milly menguasai dirinya. Milly akhirnya bangkit dan memesan 1 mangkok lagi sembari mencoba tak mempedulikan Andre yang saat ini tengah tersenyum menatapnya. Milly kembali duduk di hadapan Andre, lalu dia berkata dengan malu-malu, "Maaf, aku rakus ya." "Siapa bilang kamu rakus?" tanya Andre. "Itu, Mas Andre senyum-senyum sendiri." "Aku senyum-senyum karena lihat kamu yang merona-rona gak jelas gitu. Kenapa mesti malu kalau mau nambah? Toh, aku juga mau nambah," ucap Andre kemudian sebelum dia memesan kembali mie ayam mangkuk kedua pada si penjual. "Bang, saya tambah 1 lagi ya, porsi jumbo." Milly ternganga seketika mendapati sikap Andre itu. Dia mengira Andre adalah pria keren, kaya raya yang elegan, enggan makan di tempat seperti ini, bahkan tak makan dengan porsi banyak. Namun rupanya, "Kenapa? Aneh lihat cowok ganteng makan banyak?" tanya Andre dengan penuh percaya diri. Milly hanya menggelengkan kepalanya. Sekali lagi, dia tidak menyangka bahwa selain barbar, Andre juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi. Mie ayam mereka akhirnya datang. Milly mulai menikmati kembali mie ayamnya. Begitupun dengan Andre. Tiba-tiba saja Andre memiliki ide. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan memotret mie ayamnya dan juga Milly yang tampak lahap memakan mie di hadapannya. Milly yang melihat hal itu sempat membatu. Dia kemudian bertanya, "Kok aku difoto? Mau ku kasih tahu ke temanku kalau ini loh ada cewek yang makannya rakus?" jawab Andre. "Mas Andre?" "Hahaha, iya, cewek rakus tapi buat aku suka," lanjut Andre lagi sembari tertawa lebar. Andre bahkan tak lagi memperhatikan ekspresi Milly yang membeku karena ucapannya. Dia lebih fokus dengan ponselnya dan mengirimkan hasil jepretannya itu pada temannya. Siapa lagi jika bukan boy? Andre. "Ini cewek yang gue suka. Manis kan?" Andre mengirim pesan itu pada boy sembari melampirkan gambar Milly yang tengah lahap memakan mie ayamnya. Andre mengangkat sebelah alisnya saat melihat boy tampak membaca pesannya. Tapi temannya itu tak tampak membalasnya. "Andre, kenapa lo? Lo kenal?"
Atau lo naksir? Enak aja. Andre mengirim pesan lagi. Boy membacanya. Kemudian temannya itu tampak sedang mengetik sesuatu. Boy, kalian sedang ngapain? Andre, makan siang bareng. Lo gak akan nyangka kalau gue makan di tempat kayak gini demi makan bareng sama dia. Boy, di mana? Andre tertawa lebar melihat temannya itu tampak penasaran jika dilihat dari pesan yang dia kirimkan. Andre, rahasia. Mas Andre kenapa? Tanya Mili kemudian. Mili tidak tahu apa yang membuat Andre tertawa lebar. Mili bahkan segera merapikan penampilannya, takut bahwa saat ini penampilannya lah yang membuat Andre tertawa. Gak apa-apa, ini teman aku lucu. Mili kemudian kembali memakan mie ayamnya. Dia tidak peduli dengan Andre karena yang dia pedulikan saat ini hanya rasa nikmat dari mie ayam pesanannya. Di lain tempat, Boy meremas ponselnya, seolah-olah dia dapat menghancurkan benda itu dalam genggaman tangannya. Boy sangat kesal bukan main saat secara terang-terangan Andre menunjukkan ketertarikannya pada Mili. Apa dia harus mengatakan yang sejujurnya dengan Andre, bahwa Mili adalah istrinya? Bagaimana reaksi Andre saat tahu bahwa Mili adalah istrinya? Apa Andre masih berniat merebut Mili darinya? Sial, Boy benar-benar murka. Namun dia bingung harus murka dengan siapa. Dengan Andre bahkan tak tahu jika Mili adalah istrinya. Dengan Mili, bisa saja Mili hanya terpaksa dengan Andre. Boy hanya bisa murka dengan dirinya sendiri karena tak mampu berkata jujur pada semua orang jika Mili hanya miliknya. Ya, dia belum mampu mengakui itu. Pulang dari kerja, seperti biasa Mili berjalan ke halte terdekat. Dia duduk di sana dan menunggu kendaraan umum seperti biasanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Hari ini dia memang pulang lebih sore daripada sebelum-sebelumnya. Apa Boy sudah pulang? Jika sudah, bagaimana dengan makan malam mereka jika jam segini saja dia masih di halte? Tiba-tiba Mili melihat sebuah mobil yang cukup dia kenal berhenti tepat di hadapannya. Itu adalah mobil Boy. Mili berdiri seketika dan mendekat ke arah mobil Boy. Boy tampak menurunkan kaca mobilnya. Setelah itu, dia menatap Mili dengan tatapan mata tajamnya sebelum kemudian berkata, "Masuk." Mili tidak tahu apa itu perasaannya saja atau memang saat ini Boy sedang marah dengannya. Suara Boy terdengar dingin dan arogan, membuat siapa saja yang mendengarnya memilih segera mengikuti perintah tersebut. Tanpa banyak bicara lagi, Mili memasuki mobil Boy. Dia menutup pintunya, memasang sabuk pengamannya, dan sebelum Mili membuka suaranya, Boy sudah menancap gasnya dan melesat meninggalkan area halte tersebut. Mili sedikit takut. Dia bahkan sudah berpegangan pada sabuk pengamannya. Boy sepertinya tak pernah seperti ini sebelumnya. Mungkin Boy sedang memiliki masalah di tempat kerjanya. Mobil Boy masih membelah keramaian kota. Mili baru sadar bahwa jalan yang diambil Boy berbeda arah dengan jalan yang menuju apartemen pria itu. "Kita kemana, Boy?" tanya Mili kemudian. "Makan malam," Boy menjawab singkat. Di mana?" tanya Mili sedikit bingung. "Cukup temani aku, tidak perlu banyak berkomentar." "Kamu marah? Kamu sedang ada masalah?" "Ya, kamu mau tahu apa masalahku?" tanya Boy kemudian. Mili memilih menggelengkan kepalanya.
Dia tahu bahwa apapun masalah Boy pasti tak berhubungan dengannya. Mungkin Boy sedang bermasalah dengan pekerjaannya. Mungkin juga Boy sedang bermasalah dengan seseorang yang dia sukai. Milly tak ingin tahu jika kemungkinan hal tersebut membuatnya sakit hati. Boy sendiri hanya bisa mendengkur sebal. Dia tak mengerti kenapa dia harus marah dengan Milly. Padahal Milly tak salah apapun. Boy hanya kesal saat dia kembali teringat kebersamaan Milly dengan Andre tadi siang. Pada akhirnya Boy menghela napas panjang. Setelah itu dia bertanya pada Milly, "Mau makan apa?" Nada suara Boy sudah berbeda, tak sedingin tadi, dan Boy tampaknya mencoba untuk menenangkan diri dari permasalahannya. "Terserah kamu saja, aku ikut kemanapun kamu pergi." Milly akhirnya menjawab seadanya. Dalam keadaan seperti ini, dia tak mungkin menjadi perempuan cerewet. "Kalau gitu, kita pergi ke restoran langgananku saja," pungkas Boy sebelum dia membelokkan mobilnya memasuki sebuah restoran yang rupanya restoran tersebut merupakan restoran mewah. Apa Boy yakin mengajaknya ke sana dalam keadaan tidak rapi sepulang dari kerja seperti saat ini? Apa tujuan pria itu? Bersambung, nantikan episode 28-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, aku bawa info penting nih bagi kalian yang ingin mengoleksi e-book cerita Boy dan Milly. E-book tersebut sudah tersedia di Google Play Book loh. Silahkan cari saja ya, dengan judul Boy dan Milly. Sudah tamat dan lengkap di sana. Bye-bye, makasih banyak.